Halo teman-teman, Assalamualaikum. Sebenarnya ini part 2, tapi saya taruh di depan ya. Saya taruh di depan supaya teman-teman nanti nyimaknya tidak bingung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Banyak sekali ya komentarnya, sampai berapa ribu itu. Saya saring lagi. Jadi persentase terbanyak yang harus saya jawab dulu itu adalah tentang sadar nafas syukur ya. Teknik tentang sadar nafas syukur ini saya dapatkan dari saya belajar di kelasnya Teh Feby, yaitu kelas Abundance Revolution. Jadi saya bikin konten ini tujuannya untuk ngasih tahu teman-teman yang masih antri kelasnya Teh Feby, pengen icip-icip dulu materinya, sehingga nanti ketika berada di kelas bisa bertanya maksimal. Atau buat teman-temanku, penjenengan semua, ayah bunda, sista, adik-adik, ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang sudah komen di kolom komentarnya YouTube saya, sudah komen di kolom komentarnya TikTok, sudah inbox di WhatsApp saya, dan mohon maaf jika seringkali saya abaikan karena keterbatasan waktu dan tenaga saya. Makanya saya jawab di konten ini saja. Nanti jika ada waktu saya akan menjawabnya kembali. Sebelum ke materi teman-teman ya, kalau tadi di part 1 sebenarnya ini part 2, tapi saya taruh di depan. Part satunya ada di belakang. Teman-teman kalau mau menyimak di belakang video ini, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu hanya sekedar intermezzo. Kenapa sih saya kok bikin konten ini? Yang awalnya konten saya itu random, hanya ingin sekedar mengabadikan proses anak saya belajar waktu itu karena corona daring ya, jadi harus tugasnya kirim melalui link YouTube. Itu awalnya. Kemudian saya punya usaha jahit souvenir, itu saya abadikan. Kemudian saya juga sebagai belajar bersama anak-anak, membersamai belajar bersama anak-anak di sekolah negeri. Ketika ada momen-momen tentang materi yang saya ajarkan itu saya simpen. Kemudian supaya nanti ketika anak-anakku semua nanti dewasa, itu masih bisa melihat di channel YouTube saya. Random, nggak ada nice khusus, nggak ada. Dan sampai sejauh ini akhirnya saya belajar tentang Abundance Revolution. Saya hanya ingin berbagi ke teman-teman. Itu tadi di awal sudah saya sampaikan gitu ya. Dan langsung saja, banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang sadar nafas syukur. Sekali lagi nyuwun sewu nggih, permisi guru-guru saya, para coach, para mentor yang sudah expertise tentang hal ini, tolong. Ini saya hanya sekedar menyampaikan ke teman-teman yang benar-benar belum tahu. Saya saking senengnya menemukan materi ini dan saya merasakan banyak sekali manfaatnya, makanya saya share. Ya. Nanti ketika teman-teman naik level, pengen menambah ilmunya secara amazing, secara full, secara keilmuan secara runtut gitu loh ya. Apa sih itu namanya? Sanat keilmuannya nanti runtut. Teh Feby dapat dari siapa itu nanti silakan teman-teman saya arahkan ikut kelas. Ini saya memberikan ulasan, saya itu terus terang terharu, bahkan saya itu sampai menitikkan air mata. Banyak teman-teman yang japri, Mbak Anis, saya itu sebagai ini ekonominya saya masih gini, saya pengen ikut kelasnya Teh Feby, tapi saya masih mengumpulkan uang, saya penjual kerupuk, saya guru TK, makanya saya sampai nangis. Jadi saya bikin konten ini untuk membantu mereka menuju nanti bener-bener bisa ikut kelasnya Teh Feby gitu ya. Nah teman-teman yang saya sebutkan tadi, sekali lagi saya di sini tidak akan menggurui karena saya punya guru lagi dan itu expert, dan saya yakin banyak penjenengan semua yang tidak sengaja nonton konten saya ini, jenengan adalah expertise-nya di situ.
Saya hanya berbagi berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, sedikit ilmu yang saya dapat, karena manfaatnya yang saya dapatkan besar, saya sharing ke teman-teman itu tadi. Ngapunten, nyuwun sewu, penjenengan yang sudah expert ahli nyuwun sewu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Ya, ini saya akan menyampaikan sebisanya saya, sepengetahuannya saya. Kok sampai bisa saya sukses, artinya sukses menjalankan materi ini. Sukses quote and quote bukan hanya materi ya teman-teman ya, ketenangan jiwa, ketenangan batin, hati yang bahagia. Menurut saya itu adalah sebuah kesuksesan dari hasil kita belajar untuk menemukan kesadaran. Minimal teman-teman tahu aja materi ini, tahu aja, mau diamalkan silakan, mau enggak monggo, tapi saya yakin minimal 2 minggu teman-teman mengamalkan hal ini, Masya Allah, silakan coba sendiri ya. Jadi saya dapat materi sadar nafas syukur itu intinya begini loh teman-teman. Kita itu diajak untuk menyadari nafas. Nah, nafas kita, nafas masuk, nafas keluar, itu kita sadari. Kita benar-benar hadir saat ini, sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Saya orangnya tipe yang apa sih? Ketika mengerjakan, misalnya saya menjahit, tapi otak saya di kerjaan sekolah di laptop. Ketika saya bikin konten, otak saya berada di mesin jahit. Ketika saya mau tidur, otak saya berada di toko-toko kain. Nah, itu kan sangat-sangat aneh gitu loh, sangat-sangat merugikan kita. Makanya dengan sadar nafas syukur ini, mungkin teman-teman yang punya sakit, saya juga sedang mengidap sakit kanker kelenjar, biidznillah, itu adalah hasil dari genetika leluhur saya. Bahkan beliau, Masya Allah, semoga diampuni segala dosanya, beliau sudah dipanggil semuanya. Ibu saya, nenek saya, tante saya, sepupu misanan yang mengidap sakit kanker kelenjar karena genetika, beliau semua sudah berpulang. Biidznillah, dengan saya mengamalkan sadar nafas syukur ini, berangsur-angsur Allah izinkan sembuh. Nah, itu loh teman-teman. Jadi teman-teman yang sedang sakit, yang sedang panik, yang sedang banyak masalah dalam hidupnya, ayo kita mulai aja dulu dengan menyadari nafas ini. Kita bersyukur sepenuhnya sama Allah. Gak hanya sekedar tarik nafas, ditarik, dihembuskan, gak gitu. Jadi harus ada taste-nya, harus ada rasanya. Rasanya itu apa? Rasanya itu ya syukurnya kita ini, benar-benar bersyukur. Allah itu ngasih nafas, masih ngasih satu hembusan, satu tarikan itu, tarikan nafas masuk, nafas keluar, itu betapa sangat berharganya buat kita. Untuk nanti keberlimpahan, nanti kesuksesan, nanti jodoh, kesembuhan, manifestasi akan ngikutin semua. Kalau teman-teman sudah menyadari nafas ini, kita sudah sadar, kita sudah aware, kita sudah berada di titik bahwa kita merasakan nafas ini dengan syukur gitu loh teman-teman. Jadi nggak syukur, aku tak nafas syukur nanti hajatku cek kabul, aku mau cek sembuh, nggak gitu. Kita benar-benar hadir, khusyuk. Nah, kita benar-benar khusyuk, ya Allah, terima kasih. Nafasnya kita hirup, kita sambil bayangkan boleh, ya Allah, ada rezeki masuk, ada energi kelimpahan, energi kesehatan masuk ke tubuh kita. Kita sambil rebahan yang sakit, boleh. Allah itu nggak mempersulit harus gini-gini, enggak. Senyamannya penjenengan. Setelah sholat, tapi kata TVB juga hasil praktek saya, juga kata expert, kata para ahli, para suhu yang lebih powerful, dan kata saya yang sudah praktek, 5 menit sebelum tidur sama 5 menit setelah tidur. Artinya ketika teman-teman melek matanya, itu langsung tarik nafas, bersyukur, memaafkan, minta maaf. Nah, untuk afirmasi, quantum jam, sending love nanti aja dulu. Kita belajar fokus di sadar nafas syukur aja dulu, dirasakan betul.
ya, sampai benar-benar bisa bersyukur, bisa ya Allah, ya benar-benar kita sadar. Halo, assalamualaikum bagi teman-teman dimanapun berada. Semoga hari ini senantiasa sehat, berlimpah rezeki, dipermudah segala urusan, terkabul semua hajat baiknya, dan sehat selalu ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar mengenai sadar nafas syukur, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit hal. Kemarin lusa saya menyimak live TikToknya Kang Abu Marlo sama Mas Hendra. Di situ ada satu kalimat yang saya garis bawahi ya, bahwa beliau bilang kalau Ngaji Roso, channel Ngaji Roso itu seolah-olah sebuah barang yang diperjualbelikan gitu ya. Saya ngerti maksudnya. Gini, banyak sekali orang-orang misalnya seperti saya bikin konten mengenai kelasnya Teh Febi, tapi beliau berniat untuk mendapatkan komisi ya, saya sebutnya aja affiliate. Nah, pelakunya disebut afiliator. Nah, saya tahu hal ini adalah programnya Mas Hendra. Beliau mendengungkan, memberikan pengumuman, memberikan flyer, menyampaikan hal ini juga di status WhatsApp-nya, di akun sosial medianya. Beliau memang membuka barang siapapun yang ingin sebagai afiliator kelas abundance dipersilahkan. Tapi teman-teman ya, saya bikin konten ini terus terang murni ya, murni karena saya ingin berbagi saja, bukan karena saya nanti akan dibayar Mas Hendra berapa, akan dapat komisi loyalty sekian. No, tidak ya, tidak. Jadi teman-teman yang ikutan afiliator kelas abundance ya, dipersilahkan dengan sangat senang hati, karena mungkin itu adalah jalan rezekinya beliau semua. Sebelum adanya afiliator dibuka oleh Mas Hendra, ya kan, saya memang dari lubuk hati yang paling dalam itu ingin menyampaikan ke teman-teman, ngasih tahu, ini loh ada cara untuk kamu bisa menemukan kesadaran, untuk kamu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahanmu tanpa kamu harus terjerumus ke lembah hitam. Sejak awal saya komitmen seperti itu. Saya tahu Mas Hendra membuka afiliator, saya tahu ya. Tapi bukan karena saya sombong, kemudian lantas karena nggak butuh uang, karena saya so yes, nggak gitu. Jadi saya afiliator kok. Afiliator di TikTok, saya afiliator. Di Shopee saya afiliator. Tapi afiliator barang-barang dagangan penunjang souvenir dan alat-alat jahit di rumah saya. Karena trennya afiliator, jadi ya apa salahnya gitu. Saya terjun di afiliator TikTok sama Shopee. Tapi untuk kelas ini teman-teman, untuk yang saya perbincangkan di channel YouTube saya, itu memang murni saya ingin sekali berbagi ke teman-teman perihal kelas abundance revolutionnya Teh Febi gitu ya. Jadi ayo di sini kita ndak usah saling apa ya, kita ndak usah saling, oh kamu afiliator, oh kamu gini, udah itu sudah apa ya, sudah niatnya masing-masing, dan semua itu nggak ada yang salah, karena memang Allah itu juga ngasih jalan rezeki salah satunya dari perdagangan ya. Sedangkan affiliate atau afiliator ini adalah salah satu bagian dari proses pertukaran ekonomi, apa sih gampangannya,
afiliator ini bagian dari perdagangan gitu aja loh gampangnya ya. Jadi yang teman-teman perlu garis bawahi sekali lagi, saya murni ingin berbagi ke teman-teman ya, ingin berbagi ke teman-teman mengenai ilmu yang disampaikan Teh Feby di kelas Abundance Revolution. Ini kok nggak enak ya hijabnya saya, kenapa ini? Oh, nggak ada innernya, makanya kok merungsut terus. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kamu kok excited banget sih menggencarkan mempromosikan kelasnya Teh Feby, nggak gitu. Saya itu awalnya iseng aja, ada satu orang yang bertanya. Teman-teman boleh cek kok, isi konten YouTube saya itu random banget ya toh. Awalnya itu waktu corona, anak saya kan dapat tugas daring dari bapak ibu guru di sekolahnya. Jadi tugas itu dikirimkan melalui link yang kita upload di YouTube. Nah, dari situ saya mulai menyimpan rumus-rumus jahitan saya. Saya mulai promosi tentang karya-karya jahitan saya. Maaf ya, ini kepanjangan openingnya karena ini teman-teman yang belajar Abundance, yang belajar icip-icip kelas Abundance sebelum teman-teman masuk kelas harus tahu dulu kenapa sih saya kok bikin konten ini tuh, kenapa gitu loh, biar teman-teman itu nggak bertanya-tanya, nggak suudon, biar kalau kita berbicara ilmu ya, jadi asbabun nuzulnya itu jelas ya. Dan saya pun tidak menjelek-jelekan afiliator kelas Abundance. Saya sangat mendukung teman-teman yang ikut afiliator. Saya sangat mensupport teman-teman yang mempromosikan kelas Abundance Revolusinya Teh Feby, yang dimana di situ ada bonus sebagai afiliator. Semangat ya teman-teman ya. Nah, karena saya afiliatornya sudah di TikTok dan Orange di bidang lain, maka izinkanlah untuk hal ini saya menyampaikan sedikit-sedikit menolong teman-teman yang antri kelas, menolong teman-teman yang biaya akan ikut kelasnya itu belum cukup. Hanya itu saja kok, gitu ya. Jadi ayo teman-teman saling apa ya, besar hati, kita saling menghargai, kita saling mensupport. Apapun tujuannya, toh itu semua tujuannya baik. Teman-teman semuanya ngasih tahu ada satu jalan, ada satu cara untuk bisa teman-teman menemukan kesadaran, untuk bisa teman-teman itu menguraikan persoalan-persoalan hidup ini dengan mudah, yaitu dengan ikut kelasnya Teh Feby Abundance Revolution. Banyak juga coach atau narasumber-narasumber yang keren lainnya itu banyak banget. Tapi kan kita sudah punya real ya dalam hidup ini. Artinya kita nanti bakal ketemu siapa, kita nanti bakal ikut kelasnya siapa, kita nanti bahkan tersadarkan dengan ilmunya siapa. Meskipun di online saya menganggap apa ya, Kang Abu Marlo itu sedikit banyak sudah ibaratnya saya anggap guru lah ya, karena ilmunya beliau saya terima, saya pakai, bahkan saya gunakan, mohon izin, saya gunakan sebagai materi anak didik saya lomba, dan alhamdulillah menang juara 1 di tingkat kecamatan. Hal ini saya kombinasikan dengan kuantum jam yang diajarkan oleh Teh Feby. Nah, oke, kembali ke tema ya teman-teman ya, ke openingnya tema. Kembali ke openingnya tema, saya di sini mengulas tentang Teh Feby, mengulas tentang salah satu materinya yaitu sadar nafas syukur. Murni hanya ingin berbagi ke teman-teman yang masih antri kelasnya Teh Feby, yang masih menunggu mengumpulkan untuk biaya ikut kelas ya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah berada di kelas, teman-teman bisa bertanya maksimal apa yang teman-teman bingungkan. Itu aja sih ya tujuan saya, Mas Hendra, Teh Feby, Kang Abu Marlo juga semuanya teman-teman harus paham dulu tentang hal ini. Jadi nanti kalau kontennya saya muncul mengenai kelas Abundance, mengenai sadar nafas syukur dan seterusnya, itu hanyalah murni saya ingin berbagi. Kembali lagi bahwa konten saya ini awalnya random, saya bener-bener nggak tahu kalau di YouTube itu bisa monetisasi.
bagi saya itu bonus saja dari Allah. Saya hanya menyimpan memori-memori saya mengajar, saya bekerja, supaya nanti bisa dilihat kembali oleh anak didik saya yang sudah dewasa nanti. Dan saya tambah dengan konten-konten ini sejauh ini, gitu loh ya teman-teman ya. Lanjut. Jadi satu hal yang paling penting sebenarnya untuk merubah nasib itu adalah sering-sering menerima semua sajian semesta, terima dia apa adanya, lalu izinkan sebuah peristiwa itu nggak kita pegangin, sedihnya kita pegangin, marahnya kita pegangin, izinkan untuk dirasakan penuh sama kita, dan izinkan kita lepas semua itu ke dalam pusaran samudra energi tanpa batas, cinta tanpa batas. Lepasin itu. Sesering mungkin kita melepas, sesering mungkin kita sadar bahwa kita bukan emosi itu, kita adalah percikan ruhnya yang tanpa batas, kita adalah ruang kesadaran. Semakin sering kita menyadari bahwa kita adalah tanpa batas, kita bukan emosi, kita bukan pikiran, dan kita juga bukan ego. Sesering itu yang kita lakukan, otomatis semua kendala dan masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Artinya apa? Kuncinya adalah di menyadari dan menerima sepenuhnya kenyataan kehidupan kita seperti apa, dan sadari bahwa kamu bukan kesulitan itu, kamu bukan emosi itu, kamu adalah ruang kesadaran. Nah, ketika menyadari itu, dan yang kita rasakan dan kita refleksikan hanya terima kasih, bersyukur, bahagia, happy, berikutnya ada satu lagi indikatornya nih Mas, untuk mempercepat semua proses dan menuju kebaikan, kelimpahan, dan realisasi manifest, yaitu tabungan semesta kita juga harus cukup gitu. Jadi indikatornya itu sering-sering menerima dan melepas emosi. Yang kedua adalah stay di rasa berlimpah dan rasa bersyukur yang besar. Yang ketiga, tabungan semesta harus cukup. 3 ini kamu penuhi, saldonya bakal gendut pokoknya Mas. Oke. Bangun tidur, minimal 5 menit, paling lama 20 menit cukup, udah. Mau setengah jam juga boleh. Anda nggak usah ngapa-ngapain, kalau mau pipis dulu, tapi setelah itu ada duduk diem, buka, kemudian syukuri semua nikmat yang Anda rasakan sampai saat ini. 5 menit, sambil tarik nafas. Ya Allah, Alhamdulillah, masih bisa bernafas. Udah, 5 menit aja Bu, cobain. Alhamdulillah. Utang-utang lupain dulu, isi ngomel-ngomel lupain dulu, suami nakal lupain dulu, anak lupain dulu. Yang penting masih bisa nafas, masih boleh ibadah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. 5 menit, syukur-syukur 20 menit. Lakukan 2 minggu. 2 minggu aja Mas, selama-lama, 2 minggu aja. Gitu. Let's see what happen. 5 menit aja. Cobain. 2 minggu aja. Liatin. Tiba-tiba hati Anda lebih lapang. Iya. Begitu hati Anda lebih lapang, lebih bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Pasti tambah sama Tuhan. Nikmatnya. Kalau nikmat gak ditambah, bukan doanya kurang kenceng Mas. Syukurnya kurang. Syukurnya kurang. Ketahuilah, ketika kamu merasakan syukur, detak jantungmu menjadi lebih ritmis, arteri di jantungmu melebar, memungkinkan aliran energi dan darah yang lebih bebas. Rasa syukur memicu perubahan fisiologis yang luar biasa. Saat darah mencapai jantung, ia membuka jalan ke kesadaran yang lebih tinggi, berbeda dari rasa marah atau tidak sabar. Saat energi ini bergerak ke otak, ia menciptakan pola gelombang otak alfa yang indah. Keadaan di mana imajinasi dan inspirasi mengalir dengan bebas. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bersyukur, bukan hanya atas apa yang sudah ada, tapi juga atas hal-hal yang belum kamu miliki. Dengan rasa syukur, kamu bisa mulai mengubah biologi dan realitasmu. Sempatkan setiap hari untuk bersyukur, bahkan atas sesuatu yang belum terjadi. Rasakan perubahannya mulai dari hatimu, menyebar ke seluruh dirimu, karena syukur adalah kunci menuju perubahan. Kamu bisa dapatkan bukunya di keranjang di bawah. Terbukalah untuk terus belajar. Tulis di kolom komentar satu hal yang kamu syukuri hari ini, lalu follow kami untuk tips mindset sukses lainnya. Kalau punya masalah dan lain-lain, ingat cerita ini ya, bahwa di dalam tubuh kamu ada 99% yang kosong berisi energi tanpa batas. Yang kosong berisi energi tanpa batas ini adalah kecerdasan semesta yang luar biasa.
kecerdasan semesta yang membuat planet-planet nggak tabrakan, Mas. Apalagi cuma ngurusin atau ngelunasin utang kamu gitu istilahnya, atau ngebalikin pasangan kamu untuk balik lagi ke rumah gitu, atau memanifestasikan kamu pengen 100 juta per bulan. Itu sangat mungkin. Kuncinya apa, Mas? Kunci pembuka dari segala hal. Pintu kelimpahan itu kayak pintunya tuh bang kebuka gitu. Pakai apa? Rasa syukur yang mendalam. Tarik nafas masuk lewat hidung. Energi tanpa batas masuk. Energi kelimpahan masuk. Energi cinta masuk. Energi kesehatan masuk. Energi kebahagiaan masuk. Dan pada saat energi masuk, udara masuk lewat hidung, itu adalah energi tanpa batas. Nafas ini yang menjembatani diri teman-teman ini dan energi tanpa batas di luar tubuh teman-teman. Inilah jembatannya lewat nafas yang mengantarai tubuh teman-teman yang berisi energi dengan di luar tubuh teman-teman yang tanpa batas. Energi tanpa batas dijembatani oleh nafas ini. Rasakan pelan-pelan udara masuk, energi tanpa batas masuk. Dia memasuki rongga kepala kita, menyejukkan kepala kita. Jika tubuh kita sedang sakit, energi tanpa batas ini menyelimuti rasa sakit itu, dan dia meregenerasi sel-sel tubuh di dalam tubuh yang sakit. Di kepala diperbaiki, di tangan diperbaiki, di kaki diperbaiki, di lutut diperbaiki, di jaringan jantung kamu diperbaiki, paru-paru, leher, tiroid, semuanya diperbaiki. Termasuk teman-teman mungkin yang punya sakit kanker, leukemia, sakit apapun. Pada saat sadar nafas syukur kali ini, bayangkan energi tanpa batas masuk, energi kesehatan masuk. Energi itu berupa cahaya yang memberikan daya hidup luar biasa kepada sel-sel tubuh kita. Dan di dalam usia teman-teman yang mungkin terjadi regenerasi sel akan menjadi normal. Ada penurunan fungsi sel akan membaik. Regenerasi sel yang tadinya tidak normal akan menjadi normal dan baik kembali. Tubuh disehatkan, tubuh dibugarkan, tubuh berfungsi sebagaimana mestinya. Teman-teman yang punya sakit asma tiba-tiba lega, tiba-tiba melebar paru-parunya.